Forex trading is often seen as complicated, but it's actually not as difficult as it seems. With strong determination, patience, and a willingness to learn, anyone can understand the Forex market and start seizing opportunities in this global market. 1. Start with the basics. Every big success starts with small steps. In Forex trading, the first step is understanding the basics, such as currency pairs, how leverage works, and how to read price charts. Take your time. Enjoy the learning process. 2. Learning doesn't have to be expensive. Nowadays, there are plenty of free learning resources, from YouTube videos and articles to discussion forums. You can also use demo accounts to practice without risking real money. It's an effective way to learn while gaining hands-on experience. 3. Practice discipline and risk management. Success in Forex isn't just about knowledge, it's also about discipline. Set your stop-loss limits and profit targets and stick to your plan. With good risk management, you can minimize losses while maximizing opportunities. 4. Enjoy the process. Forex trading is a journey, not just an end goal. Don't focus too much on quick results. By enjoying the learning process and continuing to try, you'll find trading more enjoyable and less stressful. In conclusion, Forex trading is easy to learn if you have the will. All the tools, information, and communities are already available to help you get started. So, begin today. Learn step by step, and see how Forex opportunities can bring positive changes to your life. Balik lagi bersama saya Bajang di sini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas tentang strategi yang simple dengan metode AST Concept. Video sebelumnya banyak yang komen nggak tahu bedanya tentang market structureship sama CISD. Jadi kalau market structureship itu adalah perubahan struktur pasar, tapi kalau CISD itu adalah perubahan pengiriman harga. Itu bedanya teman-teman. Oke, jadi kali ini kita akan coba bahas secara mudah dan semoga teman-teman yang tonton video ini semoga cepat mengerti bagaimana cara kita menyederhanakan materi metode AST Concept ini. Fokus pada satu strategi yang konsisten, pahami dengan mendalam, dan jalankan dengan disiplin. Nah, kesederhanaan dan konsistensi adalah kunci keberhasilan. Jadi teman-teman harus menyederhanakan metode AST Concept bagaimanapun caranya. Ambil satu teori dan gunakan secara terus-menerus dan ahli dalam bidang tersebut. Ini kita akan coba bahas A+ setup. Nah, setiap peluang adalah investasi untuk menciptakan probabilitas tinggi menuju kesuksesan. Konten yang akan kita bahas kali ini adalah A+ setup, turtle shop, CISD, market structureship, base, time frame, sama bias. Kita mulai dari A+ setup. Nah, A+ setup ini adalah setup yang probabilitasnya plus. Namanya juga A+, teman-teman. Jadi probabilitasnya bagus. Jadi yang pertama itu ada turtle shop, CISD atau market structureship. Yang ketiga adalah time base. Jadi harus ada ketiganya di sini teman-teman, yaitu turtle shop, CISD atau market structureship, dan yang ketiga itu berada dalam zona waktu. Kita mulai dari turtle shop terlebih dahulu. Jadi turtle shop itu adalah sapuan likuiditas atau liquidity swap, baik itu BSL atau SSL. Yang penting market itu sudah ngambil likuiditas. Jadi kenapa ini penting? Karena agar kita tidak bagian dari liquidity. Takutnya kan kalau kita asal entry, kena XL terlebih dahulu, lalu melanjutkan ke area TP itu sakit teman-teman. Jadi, pahami dulu turtle shop, baru teman-teman trading. Turtle shop yaitu seperti ini, turtle shop itu adalah mengambil likuiditas. Jadi, ngambil area tertinggi ataupun terendahnya. Nah, di sini turtle shop sudah diambil, area bawahnya, SSL-nya sudah diambil, lalu market bergerak naik. Dan di sini untuk
BSL atau turtle shop-nya sudah di swap, sudah mengambil likuiditas. Jadi market bergerak ke atas cuma ngambil likuiditas doang. Ini yang dinamakan sebagai turtle shop atau BSL kalau di area atas. Sekarang kita akan coba bahas tentang CISD atau market structure shift atau perubahan pengiriman harga kalau CISD. Tapi kalau market structure shift itu adalah perubahan tren. Oke, itulah simpelnya. Oke, CISD, perubahan pengiriman harga, teman-teman bisa lihat market itu bergerak turun seperti ini dan ada pergerakan candle bullish di placement di sini. Tapi tidak sampai nge-break high yang ada di sini, maka ini yang kita namakan sebagai CISD, perubahan pengiriman harga dengan tanda-tanda ada candle di placement, bergerak naik. Dan teman-teman bisa lihat market bergerak naik, area ini kita namakan sebagai area CISD. Area body candle yang ada di sini, ini kita namakan sebagai CISD. Dan bedanya kalau tentang market structure shift, itu adalah high-nya harus di-break. High-nya harus di-break dengan body candle. Dengan body candle, tidak dengan sumbu candle. Nah, kalau sumbu itu namanya sebagai turtle shop atau penyapuan likuiditas aja. Jadi yang valid adalah harus nge-break high-nya kalau market structure shift. Jadi bedanya dengan CISD itu adalah kalau CISD itu body candle, tapi kalau market structure shift itu adalah nge-break high-nya, area tertingginya, sumbunya teman-teman. Yang dinamakan sebagai market structure shift. Jadi yang bingung tentang video kemarin, bedanya CISD sama market structure shift, semoga teman-teman paham dengan video ini. Ini time base, yaitu berada dalam zona waktu tertentu, yaitu berada di dalam kill zone. Nah, time base berada dalam zona waktu tertentu bisa Asia kill zone, London kill zone, ataupun New York kill zone. Kalau Asia kill zone berada di jam 20.00 sampai 00. Kalau London itu di jam 2 sampai di jam 5. Kalau New York kill zone itu berada di jam 7 sampai jam 10. Ini khusus di forex. Oke, sekarang kita bahas tentang time frame, yaitu kalau teman-teman suka time frame besarnya di monthly, di bulanan, teman-teman harus lihat strukturnya di daily. Nah, struktur di daily, terus kalau bisa konfirmasi di H4. Nah, kalau teman-teman suka dengan time frame weekly, turun aja time frame-nya ke H4 untuk melihat strukturnya. Dan untuk konfirmasi bisa di H1. Kalau daily, teman-teman bisa turun ke H1 untuk melihat strukturnya. Dan turun lagi ke M15 untuk konfirmasi, ataupun M5. Ataupun M3 itu juga bisa kalau di daily. Oke, sekarang bagaimana membingkai bias. Market itu kan bergerak IRL to ERL atau IRL to IRL. Jadi di IC itu harga bergerak karena dua hal teman-teman, yaitu mencari liquidity, buy stop or sell stop, high and low atau rebalance prince ke value gap. Jadi market itu bergerak kedua hal yang ada di sini. Jadi ketika market itu bergerak turun, kemungkinan yang dituju adalah ke area value gap. Misalkan market itu bergerak turun seperti ini dan di bawahnya ada area value gap. Nah, kemungkinan market itu akan ke area value gap untuk menyeimbangkan harga, lalu melanjutkan kenaikan untuk melanjutkan trennya ke IRL kalau bullish skenario. Kalau bearish skenario seperti ini, ketika market bergerak naik misalkan dan ternyata ada value gap, nah kemungkinan market itu hanya menyeimbangkan harga lalu melanjutkan penurunan. Ini bearish skenario. Jadi IRL dan IRL teman-teman harus paham, yaitu ketika IRL ke IRL itu adalah retracement, dan kalau IRL ke IRL itu adalah continuation atau pelanjutan tren. Jadi pahami ini betul-betul. Oke, lanjutlah. Oke, ini adalah bias teman-teman. Bias, bagaimana kita membingkai bias. Di sini market sudah berada di area value gap. Jadi kemana
market akan bergerak, ya bias kita itu adalah ke bawah untuk mengambil likuiditas di bawah. Ini adalah bias bearish. Ketika sudah menyimbangkan harga ke area overflow gap, market akan bergerak turun. Nah, kalau bullish seperti ini, ketika market sudah menyimbangkan harga ke area overflow gap, maka pandangan kita market itu akan bergerak. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Semoga teman-teman paham. Example, kita langsung ke contohnya. Yaitu, teman-teman harus mulai dari bisa daily, bisa weekly, ataupun monthly, bulanan. Kalau aku biasanya di daily. Nah, kalau di daily, saya harus tandai area PDRA, area overflow gap, atau order block. Tapi kalau teman-teman suka misalkan rejection block atau breaker block, itu tandai aja. Yang penting berada di area premium ataupun diskon. Nah, di sini di daily ada overflow gap, dan sudah diseimbangkan, maka market itu akan bergerak turun di sini. Kalau di H1-nya teman-teman bisa lihat sebelum market bergerak ke atas, di sini ada likuiditas dan di atasnya ada area IRL, fair value gap. Dan kalau kita mau transaksi, kita harus turun ke M15 ataupun di M5. Nah, di sini high time frame PDRA, fair value gap. Jadi yang kita cari adalah market structure shift atau smart money reversal, market structure shift atau CISD, dan sudah ada sapuan likuiditas terpelosok. Jadi ketika market bergerak seperti ini, membentuk zona seperti ini, market naik lalu turun lalu naik, ngambil likuiditas turtle shop dan membentuk CISD ataupun market structure shift, maka zona area di sini kita bisa melakukan transaksi sell di area overflow gap ataupun di area CISD. Nah, contohnya seperti ini di M15, dan kalau di M5 ini sangat jelas teman-teman, terbentuknya CISD, turtle shop sudah di swap, lalu market bergerak naik ke area overflow gap. Nah, di sini kita bisa melakukan transaksi sell. Dan targetnya bisa berada di IRL, External Range Liquidity. Nah, market bergerak tadi ke IRL dan sekarang menuju ke IRL. Sekarang kita coba contoh bullish. Nah, pandangan kita sekarang bullish karena market sudah berada di area overflow gap. Ini contoh yang kemarin. Nah, market sudah berada di area overflow gap. Ini chart Bitcoin. Nah, teman-teman bisa lihat di chart masing-masing. Nah, di sini market sudah berada di area area overflow gap. Jadi, bias kita itu, pandangan kita, market akan bergerak kemana? Ke area atas. Oke, ini D1. Ini adalah H1. Setelah menyentuh area IRL, itu market bergerak seperti ini, di placement. Ada candle di placement, nge-break area high yang ada di sini. Ini yang dinamakan sebagai market structure shift. Ini di H1. Kalau di M15 kita cari seperti ini juga, sama seperti yang yaitu berada di area high time frame PDRA, area overflow gap, ada sapuan likuiditas, turtle shop, terus CISD atau market structure shift, dan kita bisa melakukan pembelian di area overflow gap ketika market di placement. Oke, ini contohnya terbentuknya market structure shift, ada CISD juga di H1 tadi. Jadi market itu bergerak turun lalu melanjutkan kenaikan. Dan untuk targetnya kita bisa get ke IRL karena market bergerak seperti yang saya katakan tadi, IRL to IRL. Jadi seperti itu. Ini cukup simpel teman-teman. Jadi market itu bergerak cuma dua hal, yaitu IRL to IRL, IRL to IRL. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya yang masih belajar metode ICT Concept.